Nggih matur suwun sampun memberikan pencerahan wawasan dumateng kita sedaya. Pertanyaan ingkang semindah terkait dengan thariqah, apakah kita sebagai umat Islam itu wajib berthariqah? Kemudian dasarnya dan dalilnya apa? Ingkang kalih terkait dengan ruh, bahasa kita kan di sini adalah ruh. Padahal di dalam Al-Qur'an itu la'ala shawab idza salaka aniruh fa inni ruh min amri rabbi. Bahasa ruh itu adalah urusannya Allah. Kita sebagai manusia itu hanya yang pertama adalah tatarannya bersyariat. Ketika wudhu kita bagus, sholat rukun kita bagus, insya Allah semua akan bagus, insya Allah itu. Tetapi dalam bahasa ruh atau hati kita itu ya Allah yang hanya menilai. Nah itu bagaimana penjelasannya? Karena bahasa ruh itu sangat kompleks, sangat sulit untuk kita teliti. Karena bahasa ruh itu di dalam hati, di dalam manusia yang orang itu tidak pasti tahu. Nah, mohon pencerahannya. Yang ketiga, terkait dengan yang terakhir ini juga bahasanya cukup sangat jauh sekali. Yang terakhir tatarannya adalah la ilaha illa anna, la ilaha illa ana. Itu sudah diterapkan oleh Syekh Siti Jenar. Suatu kala beliau sedang berkholwat di gunung atau di gua. Itu ada orang itu bertanya, Syekh Siti Jenar di mana? Enggak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang adanya Allah. Kemudian bertanya balik, di mana Allah? Allah tidak ada, adanya Syekh Siti Jenar. Nah itu bagaimana hal seperti itu? Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Siti Jenar dihukumi mati oleh para wali songo saat itu. Nah itu kalau kita bahasan seperti itu berthariqah itu kan seakan-akan itu pembenaran sepihak. Jadi di luar sana itu tidak mau menerima. Kekhawatiran kita, apalagi masyarakat awam itu ya seperti itu. Apalagi di masyarakat awam itu syariat pun belum bisa, sudah bertauhid sampai ke titik hakikat dan makrifat itu luar biasa. Jadi untuk seperti pengajian ibu-ibu itu baru tataran syariat, bagaimana berwudu, bagaimana menjalankan ibadah yang baik dan sebagainya. Itu Pak Yai. Buka ning Quran bab wasilah, wajib kita berwasilah. Berarti wasilah itu jenengan wasilah sanate kudu sambung. Lah, jenengan wasilahnya lewat ndi? Untuk menuju nang Allah. Terserah. Thariqah sampai lewat ndi? Monggo. Makanya mohon maaf sekali lagi, saya di sini tidak ngajak debat, ya. Saya di sini mintanya dialog, ya, supaya bisa saling mengisi. Nek debat, gak ono marine, sampai subuh mekengeng dewe. Sehingga tadi ada muncul kalimat iki masyarakat umum. Lawang syariate durung teteh kok katinang tauhid hakikat marifat. Nyuwun sewu, jenengan berani menjamin ketika ibu-ibu sing tua-tua ini meninggal belum berhakikat marifat, sampean wani jamin? Wani jamin gak keselamatan beliau? Ayo buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wis ben clear mesisan. Al-Isra 72. Di situ Allah katakan, barang siapa saat hidup di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, belum hakikat makrifat, terus ketekan mati, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Beranitah kita sebagai kiai ustadz menjamin keselamatannya? Telea. Nggak ada. Wong Rasulullah sendiri dah
berkata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Kita tidak aman dengan nafsu itu. Nyun sewu Pak, memang saya 24 tahun dimanapun selalu ada yang mengkat ketika saat saya mengajarkan hakikat makrifat, berbicara tentang ruh. Dasarnya memang ada. Ruh itu urusan Allah. Nggak boleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak oleh. Apa maneh wujudi kelason. Itu sebab jenengan nyawang makhluke kelason. Coba kalau di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah kula berkata? Lihatlah Allahnya, biar clear ayat itu. Memang yang membahas itu cuman Allah. Kita cuman illa qalilan, kecil, sedikit. Tapi lantas dengan ayat ini jangan kita lebarkan bahwasanya kita umat manusia tidak boleh masuk di ranah pelajaran hakikat makrifat. Mohon maaf, saya tidak sepaham. Estu saya tidak sepaham. Nyun sewu, ada pertanyaan, apakah Rasulullah juga menyampaikan hakikat makrifat? Tak jawab, wallahi iya. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tentang la ilaha illa anta. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, bahkan terhadap dirimu, kecuali harus mengemban, menyampaikan, menjelaskan tentang hakikate, tentang makna, tentang maksud la ilaha illa ana. Nek tidak, kalau kamu tidak mau menerima dan menjelaskan, maka jangan jadi rasulku. Buka lagi, mohon maaf, surat Al-Ikhlas ayat 1, kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, jelaskan tentang masalah Allah itu ahad, esa, tunggal. Mohon maaf, hakikat nek dengan syariat dengan hakikat nek gak podo-podo nggawa kacamatane loro mesti gelut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jare nek ra kenal ra ngerti. Nggih. Nek ra ngerti kok ra ngerti namine Gusti Allah. Iya betul. Masuk. Nami kula Udi Kolis, Pak. Injih. Yang saya mau tanyakan terkait tadi untuk mengenal Allah ataupun lebih dekat dengan Allah. Kita di sini hidup berdampingan dengan manusia. Bisa dikatakan dengan hablum minanas. Sekecil apapun perbuatan yang mungkin tidak disukai akan disalahkan. Apabila disalahkan, apa bisa dikatakan dengan dolim. Terus yang berikutnya, jenengan yang dibahas tadi tentang hubungan kita manusia dengan Gusti Allah, hablum minallah. Kaitannya dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 187. 86 87. 86. Nah, berarti KTK 186 tentang kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu kita sudah menjalankan perintah itu apabila menjalankan perintah ataupun menjauhi perintah Allah itu apabila itu apa bisa dikatakan sudah dekat dengan Allah itu Pak. Pertanyaannya seperti itu. Tadi jenengan yang 186 belum sampai selesai Pak, baru sampai mendekatkan. Niku yang saya tanyakan terkait untuk memantapkan dan lebih terhadap kita. Kalau yakinlah Pak, di sini kita semuanya yang namanya iman bisa dikatakan apa itu takut secara bahasa, tapi takut kepada siapa Allah dan untuk mengingat Allah dimasukkan di dalam hati. Itu yang saya pertanyakan Pak, kaitannya dengan tadi ayat 186. Tolong diselesaikan sampai akhir, jangan sampai mendekatkan.
kan ada beberapa kata yang harus disambung dalam ayat tersebut. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, disebut manusia itu ada dua unsur, jasmani dan rohani. Lewat surat Al-Baqarah ayat 208 Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah. Yang dipanggil, yang dihai itu orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang sudah beriman tapi belum ihsan. Mengapa ayatnya udkhulu masuwa sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna? Berarti iman kita masih bermasalah. Saya sebut iman kita masih bermasalah, iman saya masih ada iman selain Allah dalam segi aspek apapun. Kita masih menuduh selain Allah itu bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, padahal lewat surat Maidah Allah berkata malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat apalagi manfaat. Lah, ayat ini kalau iman kita belum ihsan nggak paham, Pak. Mengapa? Karena kita selalu memakai logika dan logika. Padahal di luar logika ada iman. Tempatnya di ruhaniyah. Yun sewu kembali kepada manusia. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani kita diciptakan Allah dari, mohon maaf, saripati tanah, nanti nek mati game over, kita kembali ke tanah. Ruhaniyah kita dari Allah nanti akan kembali ke wanafahtu, dan kutiupkan ruhku. Wis niki debat ulama-ulama terkait ayat wanafahtu niki. Nyun sewu. Maksud daripada orang yang beriman disuruh untuk masuk dalam agama Islam sempurna, kesempurnaan Islam itu ada di makrifat. Ada di makrifat. Berarti atau iman kita belum ihsan. Akhirnya kita merasa aku sing pinter, aku sing alim, aku sing isok ini, isok itu, punya ini, punya itu. Tak kandhani sampean. Tadi lewat hadis si Rasul, la haula walaku, sifat sampean gak duwe apa-apa. Tur yo ora iso apa-apa. Oleh karena nafsu membisiki di dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itulah akhirnya kita diperintahkan oleh nafsu untuk ngaku. Untuk ngaku. Padahal seluruhnya milik siapa? Allah toh. Terus bagaimana jotoknya, dunungnya kita kok iso ngaku-ngaku? Pertanyaannya, benar nggak kita mengakui yang semuanya milik Allah kita akui milik kita? Anak TK saja bisa menjawab, tidak benar. Karena semua milik Allah. Oleh karena kita selalu memakai logika ini lupa, akhirnya kita terjebak di dalam satu kepentingan nafsu, yaitu ngaku. Qur'ane dibuka
Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk ini yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan, bisa ngadeg, bisa lungguh, bisa rukuk, bisa terbangan, bisa maca Quran, bisa lesan ngomong apa ae, sumbere iku sangka Gusti, bukan dari kita. Cuman nafsu mendorong hati kita supaya beriman, ngaku-ngaku sing alim, sing isok maca ya awak dhewe. Lah ngoten nggih. Innakum dolamtum anfusakum. Nabi Musa diutus oleh Allah ke kaum untuk mengatakan, ya qaumi, kaumku, Al-Baqarah 54. Innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu zalim pada dirimu sendiri. Yaitu tadi cara kula ngaku. Kalau ini ku biarkan, masya Allah Pak, ning ati akhirnya muncul rasa ujub, rasa rumangsa pinter, rasa rumangsa alim, rasa rumangsa bisa ngene bisa ngono. Nek ini dibiarkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu, penyakit ini penyakit kalau dibiarkan nggak ndang lekas hilang, malah bertambah. Akhirnya kula takabur, rumangsa luweh mulya daripada orang lain, rumangsa luweh alim daripada orang lain, padahal kabeh iku parane sangka Gusti. Gak sadar kita. Pun kembali kepada insan. Jasad kita diatur Allah dengan hukum syariat lewat nabi dan rasulnya masing-masing. Kita nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti syariat Kanjeng, disuruh ngatur lewat hukum syariat jasmani iki Pak. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta, menjalankan perkara yang diperintah, lebih-lebih wajib sholat 5 waktu. Ditoto ning hukum syariat jasmani, duhur asar isya maghrib subuh, duhur asar maghrib isya subuh. Hafidhu ala sholawah, tegakkanlah sholat 5 waktu ay al maktubah teng mriku. Iku jasad Pak. Saiki ruhaniyahnya. Dari pertanyaan apakah ketika kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara syariah jasmani itu bisa mendorong hati kita dekat pada Allah, tak jawabkan ditegas, tidak bisa. Wis. Jenengan terima gak terima terserah. Buktine Pak, gak usah ngomong wong liya, saya sendiri. Iya, tekun Pak syariat kula Pak. Mohon maaf, miturut kula wong kula niki sik ngaku-ngaku. Ya toh? Salat gak tahu bolong. Zakat apalagi. Puasa gak tahu Pak, diutang. Haji pentahun misali. Tak jamin gak iso Pak mendekat. Bukti ini apa? Bukti ini sederhana mon. Sholat itu aku sik kelingan perkara sak liyane Gusti gak bisa menjamin. Sebab apa? Ruhaniyah ini punya mata, jasmaniyah juga punya mata. Allah kasih jasmaniyah mata ini disebut ainul basyariyah untuk bersaksi terhadap makhluk. Ruhaniyah kita Allah kasih mata namanya ainul basirah untuk bersaksi hanya terhadap wujud Gusti. Bagaimana mungkin ruhaniyah saya bisa melihat wujud Allah, minimal merasa Allah itu dekatlah meripate ati kula niki wuto. Nggak bisa. Allah terasa dekat gak bisa. Tetep apa jare sing ngecet Lombok di sana. Dah bukur ya, duting dukur ya. Allah ide
ngomongin ndamu Purwono. Pun gak popo, iku proses. Ngoten lho nggih ya. Proses. Pertanyaan tadi, makanya saya menjawab dari pertanyaan Bapak tadi, apakah kita meninggalkan larangan dan perintah secara jasmani ini bisa menghadirkan hati untuk Allah terasa dekat? Enggak bisa. Jikalau tidak menyentuh terhadap rohani sampean, enggak bisa. Urusan diterima atau tidak rapopo. Sing jelas mengapa Al-Baqarah 208 Allah katakan amanu, berarti iman kita masih bermasalah alias belum ihsan. Sebab nyun sewu, untuk menuju ke ihsan iku sejatine dandani mripate ati sampean kali kula yang selama ini khatamallahu ala qulubihim, terkunci Pak, tertutup. Saya gak kaget Pak, nek ngaji babakan ati iku hanya sedikit yang mau daripada yang tidak. Sejak dulu 24 tahun saya bisa rasakan semuanya itu. Tapi tidak menjadikan saya berputus asa, justru saya mesaki terhadap saudara-saudara saya selama ini. Ketika sholat Allah terasa jauh. Jadi saya jawab tidak bisa kecuali jenengan paham tentang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin, kecuali panjenengan iki juga mendawamkan, mendikirkan atau menyadari, merasa semua apa yang terjadi semata-mata sumbernya datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin saya menjelaskan ayat berikutnya? Iku mang tasik wakaf. Ya. Bagaimana mungkin saya teruskan untuk ayat yang seterusnya? Ketika kamu meminta terhadapku, oleh karena itu mintalah padaku. Gak mungkin saya teruskan ini Pak, karena kita prosesnya masih idza sa'alaka ibadi, belum merasa kalau Allah itu dekat. Saya harus menjelaskan bagaimana caranya Allah terasa dekat. Bahasa sederhana saya gini Pak, apa mungkin saya membawa pelajaran orang-orang yang ada di universitas tak deleh nanggone SD? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Prosesnya dulu ini, baru kalau ini selesai baru kita lanjutkan. Sebab di situ kan ayatnya gini, Muhammad, jikalau hambaku bertanya terhadapku aku di mana, katakanlah aku dekat. Oleh sebab itu mintalah padaku, pasti ku kabulkan. Sebelum kesini Pak, harus kita selesaikan yang di depan ini dulu. Gak mungkin kita masuk dalam meminta padaku. Wes aku takok, jenengan punya tetangga sampean punya pohon kates, sampean iki kepingin kates, kepingin mendapatkan kates, jenengan metui tonggo sampean apa langsung sampean pundut? Metui dulu toh, harus metui dulu. Kalau sampean pundut tanpa izin metui terhadap tetangga jenengan, ikut disebut malih. Ternyata Bapak Ibu, terasalah kita selama ini penjahatnya Gusti. Semua kita miliki, kita rasa weku. Ud'uni jalu asirani ingsun, kata Allah. Artinya mengapa itu kok ingsun? Artinya jenengan kudu medui Allah dhisik.
sebelum mendapatkan sesuatu, karena sesuatu itu milik Allah. Enggak kita langsung metui ngambil perkara yang kita minta. Iki nek cara etika adab tata krama mboten gadah tata krama. Jadi nyuwun sewu tak luruske, ayo dulu kita belajar untuk bagaimana Allah terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat, tinggal sak klik Pak, ketemu. Nek wis ketemu ya sudah. Astajib laku, jikalau kau betul-betul mintanya padaku, astajib, maka tak sembadani. Kepedu dilik nang Gusti Allah sadurunge ndonga. Ngoten lho maksud kula. Sebelum kita minta pada Allah, etika tata krama kita sowan ing ngersane Gusti Allah terlebih dahulu. Ngoten lho Pak, pelajarannya cek runtut. Ngoten lho. Diselesaikan dulu, kita di SD, di SMP, SMA, baru kuliah. Gus, aku ijazah tak tuku wae. SD, SMP, SMA tak tumbas, langsung kula tak kuli. Terserah jenengan. Tapi berhubung saya menghadapi umat yang kompleks, saya harus proses. Makanya sistem saya itu memakai sistem wasilun, bukan majedubun. Wasilun itu proses dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Nek majedubun mboten, iku mau langsung tekan ndukur nyeblok. Bukan berarti saya menyalahkan terhadap sistem majedubun, mboten Pak. Oleh karena kami menghadapi umat yang sangat kompleks, biar bisa diterima harus lewat proses. Jadi itu jenengan niki akan bisa dengan adanya jenengan meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara fisik takwa, tapi rohaniah sampean harus berhukum hakikat juga. Etikanya hakikat, syariat untuk menghukumi jasad, hakikat untuk menghukumi rohaniah, biar punya akhlak ilahiyah ing ngersane Allah. Istilah contoh jenengan salat syariate menjalankan perintah jasmani, ning hakikate hati jenengan harus ini wajah wajhiyah. Makanya Al-Baqarah 238 Allah katakan hafidu ala sholawah was sholatil wusta, sholat gaib, sholat tengah, sholat yang dilakukan oleh ruh. Apa sholatnya ruh? Ini wajah wajhiyah. Surat apa itu? Itu di dalam surat Al-An'am 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajah rohku kepada wajah Gusti, tapi ya kudu prosesi mang Allah merasa sudah terasa dekat baru bisa Pak. Kalau nggak bisa dereng. Makanya saya katakan walaupun li adami hudurika ma Allah, belum ada kehuduran hati sampai datang Allah, prosesi jenengan kedah zikir ning ati dengan menyebut nama Allah. Itulah zikir sir Allah Allah. Nanti ditingkatkan rasa, jenengan harus merasa bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari diri jenengan itu sebetulnya datangnya dari Allah. Artinya yang menggerakkan segala hal apapun makhluk itu hanyalah Allah. La wujudi Allah yurib iki. Nanten saged ditampi Pak? Saged? Oke. Lanjut. Ada lagi. Monggo, hai Pak I. Mohon izin kula ansal rokokan den. Ansal nggih? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paringi tepang Pak Yai, nami kula Ihsan. Nggih matur suwun sampun memberikan pencerahan wawasan dumateng kita sedaya. Pertanyaan ingkang semindah terkait dengan thariqah. Apakah kita sebagai umat Islam itu wajib berthariqah? Kemudian dasarnya dan dalilnya apa? Ingkang kalih terkait dengan ruh, bahasa kita kan di sini adalah ruh. Padahal di dalam Al-Qur'an itu la'ala shawab idza salaka aniruh fa inni ruh min amri rabbi. Bahasa ruh itu adalah urusannya Allah. Kita sebagai manusia itu hanya yang pertama adalah tatarannya bersyariat. Ketika wudhu kita bagus, sholat rukun kita bagus, insya Allah semua akan bagus, insya Allah itu. Tetapi dalam bahasa ruh atau hati kita itu ya Allah yang hanya menilai. Nah itu bagaimana penjelasannya? Karena bahasa ruh itu sangat kompleks, sangat sulit untuk kita teliti. Karena bahasa ruh itu di dalam hati, di dalam manusia yang orang itu tidak pasti tahu. Nah, mohon pencerahannya. Yang ketiga, terkait dengan yang terakhir ini juga bahasanya cukup sangat jauh sekali. Yang terakhir tatarannya adalah la ilaha illa anna, la ilaha illa ana. Itu sudah diterapkan oleh Syekh Siti Jenar. Suatu kala beliau sedang berkholwat di gunung atau di gua. Itu ada orang itu bertanya, Syekh Siti Jenar di mana? Nggak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang adanya Allah. Kemudian bertanya balik, di mana Allah? Allah tidak ada, adanya Syekh Siti Jenar. Nah itu bagaimana hal seperti itu? Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Siti Jenar dihukumi mati oleh para wali songo saat itu. Nah itu kalau kita bahasan seperti itu berthariqah itu kan seakan-akan itu pembenaran sepihak. Jadi di luar sana itu tidak mau menerima. Kekhawatiran kita, apalagi masyarakat awam itu ya seperti itu. Apalagi di masyarakat awam itu syariat pun belum bisa, sudah bertauhid sampai ke titik hakikat dan makrifat itu luar biasa. Jadi untuk seperti pengajian ibu-ibu itu baru tataran syariat, bagaimana berwudu, bagaimana menjalankan ibadah yang baik dan sebagainya. Itu Pak Yai. Terakhir rukun Islam itu ada syarat rukunnya, sholat, kemudian zakat, haji, kemudian termasuk apakah syahadat itu juga wajib ada rukunnya. Terus kemudian yang seperti apa rukun syahadat seperti itu. Jadi mohon keterangannya. Terima kasih matur suwun kata panjenengan wal afa minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur suwun. Godek lali pertanyaan sing wakeh mau ilingno. Kita harus paham dulu apa syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita paham dulu, kita pahami dulu, lalu kita ngen-ngen dan seterusnya. Syariat itu adalah sistem ilmu untuk kita menyembah Allah. Ilmu, contoh sholat. Kalau kita tidak bersyariat, berilmu, paham tentang sholat, tetap hukumnya tidak sah. Nah, ngoten nggih, miturut kacamata syariat. Kita harus memakai dua kacamata, Pak. Pandangan manusia dengan pandangan Allah. Pandangan jasmani dengan pandangan roha. Pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Kita jangan pakai hanya kacamata satu saja.
Kalau kita pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Pun sampai kecok ini. Kalau kita hanya pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang yang tidak seakidah dengan kita. Gak usah jauh-jauh di dalam tubuh Islam. NU Muhammadiyah. Ini kalau melihat laksana seperti api di dalam apa? Apa ya? Nek ngarani itu dedek nih kalau napa jenengi? Katul. Kan mboten kelihat api nih toh. Tapi di dalamnya mowo. Nyun sewu. Khilaf di dalam masalah kunut. Khilaf di dalam masalah tahlil, nggih mboten? Karena kita pakai kacamata satu. Coba kalau kita pakai kacamata dua. Bon, wis gak melakrak kudu dhisik. Syariat adalah sistem, adalah ilmu untuk mendidik jasmaniah kita. Supaya olehnya melakukan thariqah itu benar. Apa thariqah itu? Jalan. Contoh, nama sholat itu thariqah. Sampeyan takok Mbah Dimyati. Nek takoki Mbah jenengan thariqah apa? Sholat, ngaji. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh, bukan. Sebab saya bertanya, Rasulullah dulu thariqahnya apa? Satu pun ulama satu dunia tidak bisa menjawab. Gak bisa. Apa thariqahnya Rasulullah ketika beliau itu bersyariah? Gak ada yang bisa menjawab. Saya sekali lagi tidak bicara thariqah muktabaroh mulai A sampai Z loh, bukan ya? Bukan. Sekarang saya jawab. Nama sholat, nama zakat, nama puasa, nama haji, ibadah makhduf. Membaca Quran, ibadah makhduf. Nama sebuah ibadah itulah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Lah hakikat adalah tujuan. Jenengan sholat tujuannya nyembah sapa? Aku tanya. Allah toh? Oke. Kalau jenengan kali kula iki dikatakan sudah berhakikat, hakikat itu adalah juga tujuan untuk mendunungkan ruhaniyah supaya benar ruhaniyah sampai itu betul-betul menyembah Allah. Aku bertanya, waktu sholat jenengan nyembah sapa? Iku lak lesan sampean, ati sampean kira-kira. Nyun sewu Pak, buka surat Al-An'am ayat 7, ayat 97. Kula tulis ya. Digosok. Oh ini. Tolong biar umat Islam sadar. Nek gak sadar ya wis dudu urus aku. Iki kisahnya Nabi Ibrahim. Al-An'am ayat 97. Di situ disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan. Terakhir wama ana minal musyrikin. Pun ini Nabi Ibrahim. Ini tentang hakikat tujuan sholat. Hati. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah itu wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard.
yang menciptakan, yang menguasai terhadap isi langit dan bumi. Ketika ruhaniyah hati sampean betul-betul menghadap wajah Allah, hanifan dengan sungguh-sungguh, maka ayat yang terakhir, wa ma ana minal musyrikin, beliau mengatakan, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan. Barang siapa yang wajahnya, hatinya menghadap samawati wal ard, bukan menghadap Allah, maka jelas manafi iki hilang. Akhirnya wa ana minal terasa atau tidak terasa, itulah fakta yang terjadi. Makanya saya mohon maaf, mekengkeng bersikukuh menjelaskan tentang hakikat itu supaya hati jenengan estu berhakikat menyembah hanya pada Allah. Wis sampen goleki ning surat opo, ayat opo, jikalau menerangkan tentang sholat mesti memakai kalimat koma, bukan fa'ala. Walaupun koma mengikuti wazannya fa'ala. Artinya apa? Fa'ala itu melaksanakan, mengerjakan. Kalau sholat itu jangan mengerjakan saja, harus memakai koma. Wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib pak sholat itu khusyuk. Bisa. Wajib jenengan sholat menyembah dan bertemu Allah. Urusan jenengan iki mangga percaya atau tidak bukan urusan saya. Saya cuman menyampaikan aja. Apa sih hakikat adalah tujuan. Jadi tujuan sampean iku diluruskan supaya betul-betul ketika jenengan iki melaksanakan sholat estu makrifat dateng Gusti. Wujud tujuan adalah disebut makrifat. Makrifat bertemu khosyiin, khusyuk. Umpama saya umpamakan syariat itu kendaraan, thoriqoh yo jalan sepeda, iku syariate, dalane, entah jenengan lewat manapun kesini silakan. Apa tujuan sampean? Harus dibimbing. Kalau tidak ada tujuan, hakikatnya jenengan bawa sepeda lewat dalan ditakoi, Pak kemana? Oh enggak di tujuan. Jawab sampean ya apa? Embuh. Lah ketika jenengan duweni tujuan kesini ngaji, wujude tujuan sampean teng mriki disebut makri. Lah terus sepeda sampean telepon diparkir enggak? Diparkir, nanti dipakai lagi. Kalau jenengan sudah sampai di sini, mana sepeda sampean? Sampean parkir toh? Artinya gini Pak, ada proses-proses orang sholat itu ketika sudah sampai khosyiin makrifat, itu tergantung ruhaniyah sampean diletakkan Allah di makom khos opo khawasul khawas. Nek khos mesti sampean lali dengan hitungan rokaat. Nek khawasul khawas masih ingat. Tapi hati sampean itu tidak akan teringat pada selain Allah. Gak percaya dijajal. Dijajal. Jadi mohon maaf, sebelum saya menjawab yang pertama tadi, saya harus menjelaskan satu persatu mahua apa sing disebut syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi thariqah itu semua nama dari ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, itu thariqah.
Rasulullah ketika menghadapi kondisi apapun, baik sholat, zakat, puasa, haji, atau aktivitas yang lainnya, ibadah yang tidak murni, beliau dahar, dia ngunjuk, dia aktivitas apapun, beliau jadikan itu sebagai sarana yang diberikan Allah untuk bertemu Allah. Itu Rasulullah. Berarti tak jawab torikoi Rasulullah itu seluruh ibadah mahdhuf ataupun goiru mahdhuf. Apa mahdhuf? Ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, iku murni. Yang tidak murni, jenengan kerja, jenengan makan, jenengan beraktivitas apapun, itu yang tidak murni. Rasulullah memakai itu, beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Bon, terus nek takok jenengan dalilin dita wajib mlebu thariqah. Misalnya takok dalil gitu. Dalil itu apa sih? Tondo. Coba tak jawab ngeten. Sederhana mawon jawabanku lho. Jenengan wau nggo sepeda terus gak ono dalane iso tutuk kene. Halo. Jenengan betul sepeda nanti cak tujuan sampai ngaji. Terus dalane gak ono. Nyampe sini mboten? Wis iku jawabane. Enteng-entengan jawabane. Terus nek jawaban sampean cara thariqah ning Quran, buka tentang wasilah. Buka ning Quran bab wasilah, wajib kita berwasilah. Berarti wasilah itu jenengan wasilah sanate kudu sambung. Lah, jenengan wasilahnya lewat ndi? Untuk menuju nang Allah. Terserah. Thariqah sampai lewat ndi? Monggo. Makanya mohon maaf sekali lagi. Saya di sini tidak ngajak debat. Ya. Saya di sini mintanya dialog, ya, supaya bisa saling mengisi. Nek debat, kanok marine. Sampai subuh mekengeng dewe. Sehingga tadi ada muncul kalimat iki masyarakat umum. Lawang syariate durung teh kok kate nang tauhid hakikat marifat. Nyuwun sewu, jenengan berani menjamin ketika ibu-ibu sing tua-tua ini meninggal belum berhakikat marifat, sampean wani jamin? Wani jamin enggak keselamatan beliau? Ayo buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wis ben clear mesisan. Al-Isra 72. Di situ Allah katakan, barang siapa saat hidup di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, belum hakikat makrifat, terus ketekan mati, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Beranitah kita sebagai kiai ustadz menjamin keselamatannya? Telea. Enggak ada. Wong Rasulullah sendiri dah berkata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Kita tidak aman dengan nafsu itu. Nyun sewu Pak, memang saya 24 tahun dimanapun selalu ada yang mengkat ketika saat saya mengajarkan hakikat makrifat, berbicara tentang ruh. Dasarnya memang ada. Ruh itu urusan Allah. Nggak boleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak oleh apa maneh wujudi kelason. Itu sebab jenengan nyawang makhluke kelason. Coba kalau di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah kula berkata
Lihatlah Allahnya, biar clear ayat itu. Memang yang membahas itu cuman Allah. Kita cuman illa qalilan, kecil, sedikit. Tapi lantas dengan ayat ini jangan kita lebarkan bahwasanya kita umat manusia tidak boleh masuk di ranah pelajaran hakikat ma'rifat. Mohon maaf, saya tidak sepaham. Estu saya tidak sepaham. Nyun sewu, ada pertanyaan, apakah Rasulullah juga menyampaikan hakikat ma'rifat? Tak jawab, wallahi iya. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tentang la ilaha illa anta. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu bahkan terhadap dirimu kecuali harus mengemban, menyampaikan, menjelaskan tentang hakikate, tentang makna, tentang maksud la ilaha illa ana. Nek tidak, kalau kamu tidak mau menerima dan menjelaskan, maka jangan jadi rasulku. Buka lagi, mohon maaf, surat Al-Ikhlas ayat 1, kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, jelaskan tentang masalah Allah itu ahad, esa, tunggal. Mohon maaf, hakikat nek dengan syariat dengan hakikat nek gak podo-podo nggawa kacamatane loro mesti gelut. Laksana air dengan misi. Karo-karone kudu nggawa. Nek nggawa clear. Nek nggawa clear, Pak, temenan. Makanya nyun sewu, tadi sudah saya katakan, kita manusia tidak hanya jasad, juga ruhania. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indo. Lagunya kebangsaan ngono toh. WR Supratman ya. Qur'annya yang ngomong. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, urusan akhirat, urusan ruhania harus sampean cari. Tapi urusan dunia jangan kau tinggalkan. Loh ini lho maksudnya. Jadi nyun sewu Bapak Ibu, memang secara Quran muhakamah ada ayat hujah yang mengatakan tentang roh itu hanya urusane Gusti. Memang ya, tapi lantas jangan jenengan mandang makhluknya Nabi Muhammad. Pandanglah hidup yang menguasai Nabi Muhammad itu siapa. Nek jenengan mandang kula makhluk gak ketemu dengan ayat ini, tabrakan. Tapi nek sampai bisa memandang Allahnya, sebab Allah tanpa ada pada diri kita, coro saya nggak mungkin kula saged nyocot, saged ngomong lho gak iso. Tapi nafsu selalu menghujam dalam hatiku untuk aku disuruh untuk ngaku. Ya ini loh. Bagaimana mungkin kita akan bisa memandang Allahnya, lawang mata hati kita masih buta. Akhirnya jatuhnya iman kita yang memberikan pengajaran la ilaha illa anta iku makhluk. Ya ini lho Pak, ndadekno gelut iku ya ndok kene. Terkait masalah siapa? Sesiti Jenar dengan Wali Songo. Jenengan cari sejarah toh. Nggih mboten? Ya apa gak lakan gorong roh. Kita semua kan cari ini. Nggih mboten? Kita cari sejarah sing ono film. Iya enggak? Iya apa enggak? Kita kan enggak tahu. Kita semuanya di sini itu mbade-mbade. Nyun sewu Pak, mohon maaf tidak ada ceritanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, saling membunuh, enggak ada.
kalau boleh saya katakan, itulah propaganda orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau boleh saya katakan loh ya, kalau boleh. Saya tidak menyalahkan apa yang ada di film itu. Ketahuilah kita itu mek jari, tidak tahu sendiri. Ingat, di dalam Al-Quran Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ono pak ceritanya nek podo kekasih nek Allah iku membunuh gak ada. Orang yang hatinya sudah berbudi luhur, nggak akan mungkin dia akan menyakiti orang lain. Nggak akan mungkin muncul riak, takabur, sum'ah, hasud, nggak ada. Kalau hati sudah berbudi luhur, kalau hati kita betul-betul sudah khudur ing ngersane Allah, maka tidak akan hati punya sirik nang wong liya. Makanya tolong belajarlah Al-Quranul Qadim. Jangan belajar Al-Quranul Karim aja biar paham. Pakailah kacamata dua, pandangan Allah dengan pandangan manusia. Hablum minan nas ya hablum minallah. Habl iku tali pak, hubungannya sesama manusia. Hablum minallah berarti taline roh nang Allah langsung. Buka Al-Baqarah 256 tentang habl. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguhlah tali Allah itu. Jikalau kau ingin hatimu tidak akan pernah diprovokasi oleh nafsu, pegang tali Allah. Mana sih tali Allah? Jawabannya satu. Wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah, itulah zikir. Jadi yun sewu, miturut pandangan saya, kejadian di film itu antara Raden Said yang disebut Sunan Kalijaga membunuh terhadap siapa? Siti Jenar itu bohong. Kalau sama-sama kekasih Allah. Estu Pak. Bahasa saya, pendapat saya boleh disalahkan, boleh enggak, itu urusan jenengan. Sebab itu munculnya la ilaha illa ana. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan tentang la ilaha illa ana, nggak mungkin logikanya akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Kita harus tahu gerabak sebab apa ini kok muncul. Itu semuanya wahyu Allah disampaikan terhadap Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan terhadap umat secara logis mawon loh. Nek umpama Rasulullah mengkorupsi wahyu Allah, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25. Jadi Bapak Ibu, terkait masalah perseteruan kejadian sejarah film bahwasanya Sunan Kalijaga membunuh Siti Jenar, menurut pandangan saya dari sisi hakikat kacamata tidak pernah itu terjadi, nggak pernah. Jikalau sama-sama kekasih Allah, nggak ada ceritanya. Kalau sama-sama kekasih Allah, tanda kekasih Allah bagaimana toh Pak? Buka di dalam kitab Hikam. Tanda-tanda kekasih Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Apa? Pertama, apa yang muncul dan timbul dari seluruh makhluk, jenengan sudah tidak meyakini itu datangnya dari makhluk.
Tapi datangnya yusyahid, Anda bersaksi, semuanya itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hati jenengan pasti damai. Bon. Yang ketiga terkait masalah rukun Islam. Ya, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pertanyaannya, apakah di dalam syahadat itu ada rukun? Apa sih syahadat itu? Persaksian. Bersaksi, melihat, bersyuhud. Tinggal jenengan ini melihat siapanya. Bersaksi terhadap siapa? Bersaksi yang benar, yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Siapa yang kau saksikan? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah yang bagaimana? Pokoknya Allah. Ya jangan gitulah. Jangan diantem pokoknya. Ya dialah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, masyarakat TK ya paham. Cuman maksudnya yang bagaimana bersaksi itu. Iman kita, percaya kita terhadap Allah ada dua. Nurul iman dan hakul iman. Iman kita percaya Allah itu yang menciptakan jari ini. Jari mana? Jari kitab, jari Quran. Oke. Itu proses kita gak salah. Tapi jangan berhenti. Jari itu piye carane sampai bisanya membuktikan. Satu contoh, saya kasih tahu. Pak, saya tadi lewat tol, keluar tol Sragen. Di situ ada kecelakaan. Saya jenengan tak kabari. Jangan iman. Percaya. Karena apa? Karena saya kasih tahu kabar. Tapi iman sampai niki seuglak-uglik. Tidak tahu sendiri. Yang jenengan harus ke tol sana buktekno. Kalau jenengan tahu sendiri, maka iman sampai kokoh. Artinya saya sampai tak kasih tahu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh mongko nyembah sirohu ing Allah. Tak kabari. Lah sampean yo akhirnya beriman, lah ngentok. Lah maksudku ojo berhenti di situ, buktekno. Allah yang manakah yang harus jenengan sembah? Ini jalannya Pak, satu-satunya jenengan harus memahami tentang pendidikan hakikat di dalam ruhaniyah jenengan. Makanya mengapa di dalam Nahdin itu ada ilmu tasawuf, ya, ada ilmu hakikat, ilmu tauhid. Tujuannya itu untuk mendidik umatnya itu bisa mengesahkan Allah. Rasulullah menyampaikan, oke, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini, dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq, aidinu tauhid. Tujuannya supaya jenengan bisa mengesahkan Allah hatimu. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan hati sampean kali kulo yang selama ini kita itu dalam belenggunya hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walaupun ditolak, dibenci oleh umatnya, maka Rasulullah tetap menyampaikan. Makanya saya 24 tahun ini Pak, umpama ditimbang sing benci ambek sing purun, sing sami'na wa asoina dan sami'na wa atokna, luwih banyak iku sami'na wa asoina, menolak. Gak apa-apa, gak tak salah no. Iku hak panjenengan masing-masing. Enggak. Karena ingat, cuman ingatlah kita di dunia hanya satu kali. Coba kembali kepada surah Al-Isra. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, terus mati, maka di situ akan buta dan gelap. Wa adlus sabila, dan jalannya lebih sesat. Ayo dingen ayat ini nggone arepe turu. Dingen.
Saya tidak ada niat untuk memaksa jenengan beriman. Apa yang kusampaikan ndak Pak, iku hak jenengan masing-masing. Intine mek ngeten, jenengan kali kula iki nek selama masih ngaku-ngaku rumangsa alim, rumangsa pinter kitab, pinter nahwu, pinter sorob, pinter fikih, pinter hadis, tak jamin sampai kapanpun hati kita buta pada Allah. Tak jamin. Sampai kapanpun kalau kita masih dalam hati ada rasa pengakuan diri makhluk, tak jamin sampai kapanpun kita tidak akan pernah hati kita, mata hati kita kebuka terhadap sejatining Allah di situ. Maka kita tetap kegolong orang-orang yang khatamallahu ala qulubihi. Nggih. Ono sing kancrit enggak pertanyaan Mang? Ada sing keri? Tolong sampean eling no. Pertanyaan dari Bapak tadi lah. Sudah semuanya aku jawab? Oke. Mungkin Ibu sekarang kantos ada? Kalau nggak ada tak lempar nang Bapak satu kali lagi. Tadi ada yang berdiri tadi lah. Monggo Pak. Konsultasi khusus napa pripun iki? Ya saya tahu ngaji seperti model ngenten cek tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya lewat WA, karena ini di Sragen ya saya tanya langsung. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sumarno dari Karangmanis, Bandak, Sidoarjo, Sragen. Ini di luar apa Gus? Di luar tema nggih. Monggo. Cara memandang atau cara mengistimewahkan memandang kita wajah pada yang maha hidup itu dari jiwa ke hidup atau yang hidup memandang Nur Muhammad atau Muhammad, itu yang pertama. Niki bingung wong-wong niki Pak. Makanya ini di luar tema Gus. Untuk yang keduanya, apakah cukup kita itu mentiadakan diri atau memfanakan diri kita, bahwa yang sebenar-benarnya itu diri kita itu tidak ada. Itu pertanyaan itu untuk mengistimewahkan atau mengingat setiap harinya gitu loh Gus. Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, orang yang sudah wusul atau sampai atau liko, nah, sampai ke situ misalnya sudah mampu menemukan mutiara yang tersembunyi, atau aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, sehingga terjadilah di situ insan. Apakah boleh mempelajari kasab atau cukup kita mengikuti air yang mengalir apa yang ditempatkan oleh sang hidup tadi? Terima kasih Gus, singkat saja jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jamin pertanyaan sampean gak ono sing paham. Niku kelas wali niku nggih talake piyambak ngoten jane ya. Ngoten nggih. Pertanyaan yang menakutkan. Moga lajeng. Tetap dijawab no mboten? Oke. Dijawab singkat nggih saged. Sing paham ngoten mawon. Buka dalam surah Al-Baqarah 54. Sejarah Nabi Musa terhadap kaum. Allah perintahkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Oleh sebab kaum Nabi Musa semuanya podo nyembah anak sapi, maka Nabi Musa itu disuruh Allah untuk memperingatkan, hei kaumku, innakum dolamtum anfusakum,
kau telah berbuat dolim terhadap dirimu sendiri. Dengan bentuk apa dolimnya? Menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Iku kinayah pak, empun diuntal anak sapi. Inilah maksud ayat yang tersirat adalah kita manakala dalam hati ini ada selain Allah, berarti kita telah menggembol anak sapi, namanya pedet. Nek dijarno akhirnya gede dadi, nek wis dadi sapi belen, makanya dek wingi dibelai. Terus caranya bagaimana untuk mengeluarkan anak sapi itu dari hati kita? Teruskan ayatnya, faktulu anfusakum. Gini kok gak paham, jenengan tak jelasno. Ringkes ilangono keakuanmu sing duweni rasa iso ngene iso ngono, punya ini punya ilangono, sebab semuanya milik Allah. Itulah proses tahalli menuju tajalli. Itulah zikir nafi itsbat. Titik. Nomor kali bab menghadap. Yang menghadap itu kalau kita melihat secara jasmani, Muhammad, dari mana kau keluar? Arahkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Karena Ka'bah di tengah-tengah Masjidil iku syariati, berarti orang umat Islam nek sholat jasate kudu ngadep Ka'bah. Asline sing ditakokno hakikate Ka'bah iku yang mana? Syariate Ka'bah iku yo kotak watu ning Mekah kalau. Sampeyan gak percaya, saya 2004 itu ke sana. Tak demok watu prasaku atos Pak. Atos iku makhluk napa kholik? Halo, iku makhluk napa kholik? Terserah panjenengan. Kalau pribadi saya mengatakan iku makhluk, artinya makhluk kudu ketemu makhluk. Ya iki jasmani ngadepi ke jas, karena ada kisah. Ada kisah kiblat. Sebelum ada di Mekah, Masjidil Haram itu ada di Baitul Maqdis. Kiblat tetap jasad ngadep ke sana. Orang Indonesia harus sholatnya menghadap ke barat karena posisi Ka'bah itu di barat. Kalau nggak percaya, jenengan gaya masjid imamnya ngadep ngetan. Nek gak didugang MUI sampean. Salah. Harus ngadep sana. Cuman ruhaniyah sampean iku harus tahu hakikat kiblat. Ka'bah iku ndi hakikate asline pundi? Ini yang harus kita cari. Makanya penghadapan itu kemana? Sehingga jenengan biar paham sangkan paraning dumadi. Faham innalillahi wa inna ilaihi rojiun, biar bisa rojiun kembali, jenengan harus tahu jalannya kembali dan sampai pada tujuan. Tadi saya katakan ini wajah tuat, iya, ruh jenengan, hati jenengan harus ngadep urip iku kudu ono cahaya makrifati dhisik. Kalau nggak ada cahayanya nggak akan kelihatan. Contoh bengi iki, ayo patenono lampune. Lak peteng. Nggih mboten. Melek mencicil ya apa gak ketok. Sampai melaku sak melaku gak ketok. Sepeda motor lampune patenono, listrik patenono, sampai meleo tetep gak rudalan. Mana jalan, mana jurang, nggak akan pernah. Kalau nggak percaya nanti habis ngaji, monggo sama-sama lampune dipateni semuanya, ayo mulih dewi-dewi. Dan atau kalau nggak mungkin merem wis, mulio merem, tutup omah mboten. Ana sing nyoting kok di viral no.
Aku yakin tabrak-tabrakan sampean. Ono sing keceglung got, ono sing nabrak salon. Cobaan ruhaniyah juga begitu Pak. Tatkala ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Anggite gampang ngono ta? Mungkin kalau kita biasanya mengandalkan ibadah dohir, tolong dibuat referensi satu makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Dikatakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya amal dohir yang diterima oleh Allah itu tergantung keadaan hati jenengan, keadaan ruhaniyah sampean. Kalau keadaan ruhaniyah sampean bagus, mesti diterima Allah. Lah keadaan rohaninya bagus yang bagaimana? Dikatakan min qalbin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Mungkin Al-Maidah ayat 27 dibuka. Potongan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ketika bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang hanya beriman pada Allah. Tidak ada iman selain Allah. Tadi lali, apakah ada syarat rukun syahadat? Tadi ya belum tak jawab, sampai lupa. Berhubung larinya di situ, ada Pak. Ada harus yang melihat, ada yang ada 3. Ada mata untuk melihat. Syahadat ya, bersaksi. Syahadat yang benar ada 3. Ada yang melihat, 1, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Jikalau dikatakan sudah betul-betul nyata wujudnya Allah, 3 niki fana. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang melihat, nama mata buat melihat, nama yang dilihat itu semuanya fana. Nama ruh itu hilang, nama Allah itu hilang, nama mata untuk melihat itu fana. Amin buka dengan hikam. Jenengan nek umpami dereng percadas ilmu tasawuf, ya ilmu tauhid tak maklumi, pasti jenengan tidak akan pernah menerima dengan keterangan iki. Nek gak terima, enak kula, gak ngaji maneh. Wong kula niku asli ngenteni pensiun kok. Lha estu ngenteni pensiun 24 tahun ini kula ngenteni pensiun. Pegel Pak, gak tau nutuk nang bojo. Lah piye awan kerja Pak, mulai jam 4 pulang jam 12, begitu berangkat lagi. Habis kerja langsung berangkat, malamnya ngaji, umpama pulang nyonya niku sampun tilem. Arepe tak gugang ya mesake. Sebab pagi tadi ngurusi anak rumah tangga. Pegel-pegel mosok tadi tak gugal ya mesake toh. Habis subuh yang ngono, kula gunakno tilem. Mengke bangun-bangun jam 7 berangkat kerja lagi. Kapan nutuke? Loh kalau ini manusia loh, normal loh Pak ya. Kan butuh ya seperti itu toh. Tapi selama ini Gusti Allah ngurangi dengan bentuk disibukkan kerja dan disibukkan untuk ngaji babakan ngeten iki. Umpama kula diprekno lho, alhamdulillah. Estu Pak. Tambah seneng. Justru kula niki tambah susah nek dikerubung. Lho estu. Kula di rumah tidak bisa menerima tamu kecuali hari Sabtu aja. Karena memang hari Sabtu saya ngajar di pondok saya sendiri, hanya hari Sabtu. Saya nggak menerima undangan di luar selain
Kalau hari Sabtu nggak nerima. Iya, makanya kalau hari Sabtu baru bisa kita ketemu di pondok saya. Kalau selain hari Sabtu nggak bisa, Pak. Habis kerja berangkat ngaji, pulang nanti lihat jauhnya di mana. Kadang nyampe di rumah jam 12, kadang jam 3, melihat jaraknya, Pak. Apalagi kalau sudah ini ke Malaysia, aduh, mulai jam pira. Kalau di luar Jawa sudah sering di Lampung, di Palembang, Sumatera, Riau sudah. Tinggal mohon maaf kuat apa gak jasad ini. Makanya kalau aslinya cepet pensiun, pingin dan cepet pensiun. Estu. Pun. Jadi syaratnya wonten 3 wau, ada yang bersaksi, ada yang disaksikan, ada mata untuk melihat atau menyaksikan. Tapi kalau sudah dikatakan syahadat tunggal, gak syahadata ini, udah semuanya habis. Gak ada sebutan-sebutan siapapun, gak ada. Karena namanya ahad itu gak ada 2, gak ada 1. Artinya ahad itu tidak ada yang lain. Tinggal pertanyaannya, di dalam hati kita masihkah ada selain Allah? Nah, nek durung ojo mati dhisik. Estu kula pesen sadurunge tak tutup niki, dateng jenengan tolong ojo mati dhisik. Nek gak hatimu jenengan, hati jenengan kali kula terbebaskan dari butanya hati pada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyakumul adab tsumma la tunsurun. Bagaimana nasib ruhaniah kita ketika saat kita meninggal, posisi kita masih dalam keadaan buta. Tsumma la tunsurun, tidak ada cahaya, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Terakhir, percaya dan tidak percaya, apa yang kusampaikan itu bukan urusanku. Jenengan sakit atau tidak hati jenengan bukan urusanku. Urusanku cuman menyampaikan saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang disampaikan bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau tidak bersamaan hidayah Allah kita terima sampai kapanpun, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak akan pernah percaya kita sampai kapanpun. Wis muga-muga jenengan kali kula walaupun masih dalam kondisi proses, muga-muga jenengan kali kula niki sakderenge sedo, ati ini sudah manjing dateng makrifat Allah. Muga-muga salat sampean sakderenge sedo wis klebu salat ingkang khusyuk terhadap keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir mbok pilih kata kalimat ucapan yang kurang berkenan, saya pribadi nyuwun agungi pangapunten. Akhir kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.